Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Wahyu 20, mulai ayat 11 sampai ayat 15. Ini adalah satu perikop yang diberi judul Hukuman yang Terakhir. Hukuman yang terakhir, ya kita akan lihat. Jadi perikop ini ditulis setelah iblis dihukum, saudaraku ya. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun yang tercatat narasinya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kemudian ada satu perikop singkat yaitu iblis dihukum, yang kemarin kita sebut juga ada Gog Magog itu. Kemudian ayat 11 sampai ayat 15 ini diberi judul Hukuman yang Terakhir. Nah, kita akan coba baca dan pelajari. Saya bacakan, saudara. Lalu aku melihat suatu tahta putih, ya jadi tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Jadi langit dan bumi sudah tidak kelihatan, sudah tidak ada. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi saudara mau ngelihat yang bumi, langit bumi yang sekarang ini sudah tidak ada lagi pada waktu itu. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati. Saudaraku, sepanjang sejarah umat manusia, semua orang sehebat apapun, secantik, seganteng, sekaya, seberprestasi apapun, sepinter apapun, mereka mati. Nah, di sini dikatakan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Saya kira besar kecil itu yang seperti tadi saya singgung, besar prestasinya, besar pengaruhnya, ataupun kecil. Ya, tidak berpengaruh, orang-orang kebanyakan rakyat jelata yang tidak terlalu dikenal. Tapi juga besar kecil mungkin dalam artian umurnya udah gede begitu ya, sudah dewasa ataupun kecil masih kanak-kanak. Semuanya, saudaraku, berdiri di depan tahta itu. Jadi akan ada satu hari di mana semua manusia sepanjang segala abad dalam sejarah umat manusia, semuanya akan berdiri, mati tapi berdiri, berarti hidup lagi, saudaraku ya. Sementara tapi hidupnya, hidup lagi untuk apa? Untuk menghadap tahta putih tersebut. Nah, lalu dibuka semua kitab. Ini menarik ya, nanti kita akan jelaskan, saudara. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi dibuka semua kitab, ada kitab-kitab macam-macam, kemudian dibuka satu kitab spesial namanya kitab kehidupan. Dan orang-orang mati yang tadi, yang besar kecil yang berdiri di hadapan dia yang duduk di tahta putih itu, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi saya kira kalau kita imajinasikan peristiwa dalam hukuman terakhir ini, dalam pengadilan atau penghakiman terakhir ini, itu semua manusia yang pernah hidup di atas muka bumi itu bangkit berdiri. Tapi ingat ya saudaraku, ini setelah kerajaan 1000 tahun. Artinya mereka yang sudah dibangkitkan pada waktu Yesus datang, mereka yang dibangkitkan atau mereka yang diangkat pada waktu Yesus datang, tentunya tidak termasuk di dalam mereka yang diceritakan di sini semua orang mati yang berdiri ini. Ini adalah peristiwa setelah 1000 tahun. Ya, jadi kita harus ngerti bedanya. Jadi orang-orang yang tidak bangkit setelah pada masa pemerintahan 1000 tahun, mereka nunggu sampai peristiwa ini.
Nah, mereka berdiri, ya saudaraku ya, di hadapan dia yang duduk di tahta putih itu, dan dikatakan orang-orang mati tersebut dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Kan tadi saya katakan ada dua macam kitab ya. Yang satu kitab-kitab, yang satunya kitab kehidupan. Nah, mereka dihakimi berdasarkan kitab-kitab itu. Nah, penjelasannya nanti ada di bawah, saudaraku. Di ayat yang ke-13 dan seterusnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, ini menarik saudaraku. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi, saya akan bicara tentang kitab kehidupan ini, saudaraku. Ya, kitab kehidupan. Tadi kan ada dua jenis kitab, yang satu kitab-kitab, kemudian ada kitab kehidupan. Ya. Kalau kita bicara kitab, saudara, bayangannya jangan seperti kitab suci yang saya pegang ini. Tidak seperti ini namanya kitab berjilid, saudaraku ya. Pada zaman Wahyu ditulis oleh Yohanes yang dikasihi, yang disebut kitab itu bentuknya masih gulungan. Ya, berapa waktu ini viral, saudaraku, ada gulungan kitab, ditemukan gulungan kitab suci kuno yang huruf-hurufnya dari emas itu ya, yang katanya berisikan kitab Esther, saudara, ditemukan di Iran, usianya sekian belas abad begitu ya. Tapi itu masih kontroversi, saudaraku ya. Tapi yang jelas bentuknya ya kira-kira seperti itu. Kalau saudara mempelajari tentang temuan Dead Sea Scroll, itu yang namanya kitab-kitab, ya kitab Nabi Yesaya yang komplit itu ditemukan di sana, itu bentuknya gulungan-gulungan. Gulungan perkamen, saudaraku, yaitu dari kulit binatang. Nah, jadi kitab itu seperti itu. Nah, ini ada kitab yang istimewa pada penghakiman terakhir ini atau hukuman terakhir ini. Yaitu ada satu kitab yang isinya itu catatan orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi daftar nama, saudara. Daftar nama. Nah, mereka yang masuk di situ tidak dihukum. Tetapi semua yang tidak tertulis di situ akan dihakimi. Hakimnya itu apa? Yaitu kitab-kitab tadi. Nah, kitab-kitab ini ada yang menafsirkan itu kitab-kitab suci dari semua agama yang ada di dunia ini. Jadi semua, saudaraku, agama apapun yang katanya mengajarkan kebaikan, mengajarkan aturan-aturan, ya itulah yang akan menghakimi mereka. Termasuk orang yang menolak Yesus Kristus yang hidup dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Nah, mereka pasti akan dihakimi menurut Taurat. Nah, kalau yang tidak punya Taurat, pasti mereka punya standar, ya saudaraku ya. Nah, standar itu ditulis di sini sebagai kitab-kitab standar kehidupan moral manusia, kehidupan kebenaran itu seperti apa. Nah, dengan kitab-kitab itulah mereka akan dihakimi. Nah, saudara, siapa yang bisa luput? Ya, terserah. Makanya ada seorang yang bertanya ya, saya ini bukan Kristen, saya ini orang agama A, dia sebutkan demikian. Kalau saya sungguh-sungguh mengamalkan akan agama saya, apakah saya bisa masuk surga? Dia bilang begitu ya, maksudnya bisa diselamatkan, tidak dihukumkan begitu ya. Maka hamba Tuhan yang ditanya itu menjawab, bisa.
Wah, lega ya saudaraku ya. Kemudian hamba Tuhannya tanya, kamu agama apa? Dia sebut agama ini. Kitab sucimu ngajarkan apa? Ya ngajarkan ini. Lah kamu pastikah sudah menjalankan semuanya? Nah, disitulah orang yang bertanya tersebut terdiam, saudaraku. Siapa yang bisa menjalankan akan tuntutan agama? Agama apapun, saudaraku. Karena pada dasarnya manusia itu sudah jatuh. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena Tuhan tahu, kalau nggak ditebus, manusia itu nggak bisa dengan kekuatannya sendiri itu memenuhi akan tuntutan hukum-hukum Tuhan. Nah, dalam alur Yahudi yaitu hukum Taurat yang begitu ketat dan keras, yang mana orang Farisi sekelas Saulus yang kemudian nanti jadi Paulus itu pun berkata, aku mau melakukan, aku sungguh-sungguh melakukan dan aku ingin memenuhi akan tuntutan hukum Taurat itu dengan sesempurna mungkin. Tetapi memang aku ini sudah terjual pada dosa sehingga aku tidak bisa melakukannya. Nah, itulah saudaraku pergumulan manusia. Itu saudara bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-7, nanti saudara renungkan sendiri. Jadi ini pun di dalam penghakiman terakhir ini pun sebetulnya jawabannya jelas, saudara. Coba saudara lihat ya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, berarti ini kan ada banyak kitab-kitab. Nah, orang berkata bahwa agamaku menurut kitab ini, agamaku menurut kitab ini, agamaku menurut kitab ini. Ya sudah, kamu akan dihakimi menurut kitab-kitabmu, kan begitu ya. Kan di situ dikatakan bahwa dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, ayat 12, ya kan? Bagian bawah itu ayat 12. Jadi mereka akan dihakimi dengan kitab-kitab suci yang ada pada agama-agama mereka. Standarnya ini, ya kamu akan dihakimi menurut itu. Sementara kitab kehidupan itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah. Makanya ada firman katakan, barang siapa menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang percaya tidak binasa. Nah, di situ saudaraku, ketika orang percaya mengaku, hati percaya, mulut mengaku, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan tersebut. Ini kasih karunia, saudaraku. Jadi kitab kehidupan itu hukumnya bukan kamu mentaati agama itu sebaik apa, tidak berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan kasih karunia yang disambut dengan iman, yaitu ada di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, saudaraku. Ya, jadi saya berharap perikop ini, pembacaan perikop dan perenungan perikop ini membuat kita sadar bahwa tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkati.